Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue mau review film terbaru dari studio kesayangan para sinefil A24 yang berjudul The Iron Claw. Ini adalah film yang sebetulnya tayang tahun lalu, tapi baru banget secara resmi tayang di Indonesia awal April ini. Tapi bukan di bioskop, saudara-saudara, di platform online yaitu Klik Film. Jadi kalau mau nonton bisa di sana ya. Terinspirasi dari kisah nyata, kisah keluarga pegulat von Erich yang ditulis dan disutradarai oleh Sean Derkin. Keluarganya ini ada bapaknya, Fritz von Erich gitu ya. Dia mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi seorang pegulat profesional dan mendapatkan prestasinya setinggi langit gitu ya. Dari mulai anak pertamanya Kevin, terus juga David, terus juga Carrie, sampai anak terakhirnya Mike. Kisah nyatanya itu ada 6 anaknya. Anak pertamanya Jack meninggal dan anak terakhirnya Chris, dan di sini nggak diceritakan. Dan tragedi kelam di balik itu sangat menggetirkan sekali lah. Bisa dibaca kalian dan bisa ditonton setelah film ini gitu ya. Menariknya ya dari film ini menurut gue, ini film yang dibuat dengan penuh kesadaran untuk berempati kepada karakter-karakternya gitu ya. Sean Derkin menulisnya dengan hati, dengan baik gitu, menuliskan secara dekat gitu ya karakter-karakternya yang begitu kuat, manusiawi sekali, bahwa mereka juga punya sisi lain gitu ya. Selain emang mereka pengen menjadi seorang juara dunia, tapi dalam hati mereka kayaknya gue gak butuh itu deh. Gue butuh sama keluarga gue butuh main sama adik-adik gue. Kayak Mike, dia pengen jadi musisi. Terus Carrie juga awalnya jadi American football gitu awalnya. Terus si David dan Kevin yang emang awalnya pegulat di sini ceritakan. Tapi ternyata si Kevin ini tuh punya keinginan yang lain, dan itu dituliskan dengan subtil gitu ya, tersirat tapi juga kelihatan jelas kalau emang secara visual, secara adegan itu diomongin juga sama si Kevin kalau dia tuh punya keinginan untuk membangun sebuah keluarga dan dekat sama adik-adiknya dan juga keluarganya. Dengan durasi yang emang panjang, tapi menurut gue itu udah cukup bisa menggambarkan gimana cerita keluarga von Erich ini dari awal sampai akhir gitu, gimana perubahan itu terasa, dan emang pas durasinya segini sih menurut gue. Zac Efron, Jeremy Allen White di sini juga keren banget. Pemain-pemain yang lain juga keren-keren banget. Ensemble cast-nya emang cocok banget sih menurut gue. Keluarga von Erich ini diperankan dengan baik gitu ya. Makanya semuanya tuh nyata dan terasa banget kegetiran hidupnya mereka, dan juga kesedihan disampaikan dengan baik sampai ke penonton. Itu yang paling penting, karena cerita ini sebetulnya udah tahu gitu orang-orang, karena ini ceritanya biografi, cerita yang emang punya sejarah di Amerika sana gitu ya. Mungkin di Indonesia punya jarak, tapi tetaplah ini cerita yang bisa dibaca di mana-mana. Periodenya kan emang tahun 80-an gitu ya, dan ini secara set semuanya rapi, secara tata rias juga, rambutnya semuanya emang era itu gitu ya, 80-an, dan juga dari wardrobe-nya juga yang khas gitu, yang emang celananya pendek pas olahraga, terus juga baju-bajunya, celananya, pokoknya semuanya lah itu juga emang aman, bagus semua, oke, nggak terganggu gitu mata. Dan ini sinematografinya juga bisa melihat itu gitu ya, bisa menggambarkan sisi terangnya kehidupan mereka saat awal-awal dekat satu sama lain, dan juga berusaha berjuang mendapatkan prestasinya. Terus juga di akhir jadi lebih gelap gitu ya, terutama dari sudut pandang Kevin yang emang menurut gue kita melihat banget gimana dia jadi saksi melihat keluarganya itu satu persatu meninggal gitu ya, dan itu ya sedih banget lah. Gue juga sebagai seorang kakak ngeliat ini Kevin, gue jadi relate gitu, gimana karakternya dia tuh emang pengen dekat sama adik-adiknya tapi gak bisa gitu ya. Dan bapaknya juga emang parah sih, ngeselin banget gitu. Gue jadi inget film apa sih, Honey Boy gitu ya. Dan film-film bapaknya tuh emang sekeras itu ternyata. Oh iya, musiknya menurut gue scoringnya tuh dapat banget feel-nya untuk merasakan kita sebagai penonton itu ke situasi dimana lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Dari sudut pandang Kevin, juga keluarganya yang emang satu persatu tuh yang meninggal, itu kan kesedihannya amat dalam ya. Gue suka lagi karakternya villainnya sih. Villain bapaknya tuh di sini secara nggak langsung emang sangat-sangat kuat, punya kuasa yang besar gitu terhadap anak-anaknya, karena dia juga bapak kali ya. Obsesi terhadap apa yang dia inginkan, yaitu jadi juara dunia di dunia gulat. Itu sih yang sangat mengerikan ternyata ya. Gue jadi inget Kane sih di WWF dan WWE gitu ya. Karakter bapaknya tuh inginnya tuh berasa banget kena mental lah. Walaupun dia kayak sosok baik tapi ngeri tetep gitu ya. Dari cara ngomongnya udah mengerikan gitu ya, udah kayak dek gitu loh. Itu sih yang paling
serem nih orang gitu. Nah kalau kurangnya mungkin gue nggak tahu ya. Secara skrip emang bagus, tapi secara adegan gue tuh nggak melihat gimana Kevin atau adik-adiknya yang lain gitu ya, dari David, Carrie ataupun Mike, itu nggak ada konfrontasi secara langsung sama bapaknya gitu. Kenapa ya? Itu yang gue penasaran sih. Kenapa nggak ditulis seperti itu? Padahal gue suka gitu gimana mereka menceritakan. Tapi akhirnya ketika ini ditulis tanpa ada konfrontasi secara langsung tuh gue kayak gregetan aja gitu. Adanya pun cuma tipis banget, itu pun Kevin gak marah gitu, cuma kayak kesel aja sedikit. Gaji gue tuh dulu gak segini seharusnya, gue udah ngecek keuangan, harusnya tuh lebih besar. Terus bapaknya marah-marah gitu. Udah aja si Kevin nerima gitu, gak ada yang ya ngobrol atau kayak oh apalah. Walaupun sebetulnya ada nantinya adegan dimana mereka berdua sedikit bergulat ya, tapi itu kayak udah lewat gitu masanya menurut gua. Mungkin nggak perlu kali ya, karena emang udah sekuat ini gitu si tekanan dalam ceritanya, si tensionnya itu udah tinggi sih dari awal tuh. Kita tuh udah tahu ngerasain ini nggak baik-baik aja lagi nih keluarga gitu ya. Ini nih adegan Carrie ketemu di dunia sana, di dunia lain setelah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Seolah-olah kayak pengen ngasih tahu ya lo kalau bunuh diri ketemu sama anak-anaknya gitu ya. Kalau negatif thinkingnya gitu gue ya. Tapi secara cerita mungkin emang dibutuhkan karena ini pengen menunjukkan kalau emang si Carrie ini pengen banget ketemu sama keluarganya, pengen banget ngobrol sama keluarganya, pengen banget dekat sama keluarganya gitu. Tapi di satu sisi efek ya negatif thinking gue kayak lah kok dia bunuh diri bisa punya kehidupan yang baik gitu di alam sana, padahal kan ya lo nggak bisa bunuh diri gitu, lo harus berjuang, lo seorang pegulat, lo harus berjuang. Nah itu yang gue pikirin, dan ya itu negatif thinking gue aja kali ya, tapi itu sah sih gue pikirin karena ya emang ada adegannya di sini. Adegan yang gue suka sebetulnya adegan si Carrie ketemu sama keluarganya, di situ hangat, tapi di situ gue ngerasa ada sesuatu yang lain juga, perasaan lega bahagia gue ada sesuatu yang janggal, makanya gue sampein tadi gitu kekurangannya itu di situ. Adegan lain yang gue suka itu adegan yang paling bagus dari film ini adalah adegan terakhir ya pasti ya, adegan dimana nah ini spoiler kali ya, dialog terakhir anaknya Kevin sama Kevin, dimana Kevin ngelihat anak-anaknya main berdua sama-sama laki-laki juga anak-anaknya. Dapat banget dimana Kevin dan keluarga ini pernah main sama adik-adiknya sama keluarganya di sebuah halaman luas gitu. Dan itu dapat banget sih, dapat banget. Nah kalau skor dari gue sih gue suka banget dan deket banget gitu ya secara personal sama gue, jadi 8,5. Bisa ditonton lah kalian dan dibuktikan sendiri gimana bagusnya film ini secara cerita, secara directing, secara teknis, semuanya oke. Ensemble castnya apalagi itu bisa membuat kita percaya sama karakter-karakternya. Makasih udah nonton review ini, dan juga jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, komen juga, diskusi di bawah di kolom komen, atau mau di Discord juga boleh. Terus juga bisa join membership sekarang, dan lagi ada bajunya Siksa Kubur. Kalau mau beli silakan banget, itu kolaborasi sama klub Angker maksudnya klub Angker ya saudara-saudara. Dadah, assalamualaikum.